Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صباح الخير، كيف حالكم؟ نعم، قبل أن نتعلم اللغة العربية هيا بنا نفتح بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Naam, anak-anak, alhamdulillah sekarang kita masuk di bab baru yang seperti biasa kita akan membahas tata bahasa atau rumus di dalam bab tersebut. Nah, kali ini kita diawali dengan judul khabarun muqaddamun plus mubtada'un muakhkharun plus na'at atau na'atun. Nah, mungkin teman-teman bingung, ini apa sih, Bu? Nah, sebenarnya ini adalah rumus dari jumlah ismiyah. Nah, kemarin mungkin kita sudah membahas ya, Nak, ya, tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu artinya apa? Jumlah itu artinya kalimat, ismiyah benda. Jadi kalimat yang di dalamnya terdapat kata benda. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya sebuah rumus. Jadi teman-teman nanti sebisanya untuk bisa memahami dan menyimak dengan baik. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kita buka dulu ya. Sambil mendengar penjelasan Ibu, sebaiknya untuk materi kali ini dipahami, dicerna dengan baik sambil dibuka bukunya. Dibuka bukunya Aku Cinta Bahasa Arab. Ini silakan dibuka bukunya Aku Cinta Bahasa Arab karya Agus Wahyudi, penulisnya pada halaman 83. Nah, teman-teman sambil dibuka ya, Nak, ya. Halaman 83. Biar sambil memahami apa yang tertera di buku dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, baik. Nah, lanjut kita. Semoga semuanya sudah buka ya bukunya halaman 83. Nah, teman-teman, di sini ada khobarun muqaddamun plus mubtada'un muakhkharun plus na'tun. Nah, ini sebuah rumus dalam membuat sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Khususnya yang kalimatnya tentang kalimat yang di dalamnya terdapat benda seperti itu, bukan kata kerja. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Khobarun muqaddamun. Nah, apa itu khobarun muqaddamun? Kemarin kita sudah membahas khobarun dan mubtadaun. Nah, mungkin pasti teman-teman ingat khobarun artinya penjelas. Mubtadaun ada yang ingat? Nah, ini ya. Khobarun penjelas. Mubtadaun apa? Kalimat pokok. Nah, mubtada ini kalimat pokok itu seperti bahasa Indonesia tidak melulu atau tidak selalu dia di awal, tapi bisa juga di akhir seperti itu atau di tengah. Seperti itu. Nah, kali ini kita mau membahas tentang mubtada atau kalimat pokoknya yang dia diakhirkan. Seperti itu ya. Nah, maka penjelasnya di sini di awal, dia lebih di awal. Seperti itu. Nah, khobarun muqaddamun, khobarun itu artinya penjelas, muqaddamun yang didahului. Tapi bagaimana bahasa Indonesianya dengan mengartikan yang tepat, yaitu khobarun muqaddamun artinya khobar yang didahulukan. Khobar tadi apa? Kata penjelas yang didahulukan. Nah, berarti penjelasnya ini lebih dulu disimpannya di depan daripada kalimat pokoknya. Ya, itu sudah dipahami, berarti penjelasnya, khobarnya yang didahulukan itu di depan. Habis itu nanti ada ketambahan mubtadaun muakhkharun. Nah, di sini mubtadaun muakhkharun. Apa artinya mubtadaun muakhkharun? Mubtada yaitu kalimat pokok, muakhkharun akhir. Nah, diakhirkan. Jadi kalimat pokoknya tuh diakhirkan. Seperti itu. Yang artinya mubtada yang diakhirkan atau kalimat pokok yang diakhirkan. Terus ketambahan tuh. Sebenarnya ini bukan ketambahan. Jadi mubtadaun muakhkharunnya itu sebuah na'tun. Nah, na'tun itu apa? Na'tun itu kata sifat. Nah, nanti kita langsung ke contoh biar teman-teman tidak bingung ya. Jadi bukan ketambahan na'tun, tapi
mubtadaun muakhorun yang sifatnya adalah na'tun atau kata sifat. Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini ada syarat-syaratnya seperti yang ada di buku. Jadi kata pokok atau mubtada muakhorun diakhirkan, dia tidak diawali, tidak di depan. Itu ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Yang pertama, khobar atau penjelasnya boleh didahulukan jika mubtada'nya. Nih. Ya. Syarat pertama, khobar boleh didahulukan jika mubtada'nya isim ma'rifah dan khobarnya syibhul jumlah. Atau syibhul jumlah ini artinya ini ya, menyerupai kalimat. Coba kita langsung ke contoh. Nah, ini seperti yang biasa, kalau yang biasa banget yang kita ketemuin, yang selama ini kita buat kalimatnya, itu ada al-misbah. Ini kalimatnya ya, biasanya seperti ini susunannya, al-misbah tahtas saqafi. Ya. Nah, ini seperti ini biasanya. Nah, tapi ada lagi jenisnya. Ya. Ada lagi jenisnya. Ketika dia diakhirkan. Nah, sebenarnya dua kalimat ini sama sekali, tapi dia beda posisi. Nah, ini al-misbahnya sama, harokatnya juga tidak berubah, tapi kedudukan atau tempatnya juga berubah. Nah, tahtas saqafi itu dia langsung pindah yang tadinya di akhir langsung pindah ke depan. Nah, itu yang dinamakan khobarnya boleh didahulukan. Nah, ini artinya apa sih sebenarnya? Artinya, coba, al-misbah artinya lampu. Nah, tahtas saqfi artinya di bawah atap. Nah, kalimat lengkapnya adalah lampu itu di bawah atap. Nah, tapi kalau misalnya nih dia berubah, yang tadi khobarnya di depan, jadi dia yang ini penjelasnya pindah depan. Berarti tahta syaqfi di bawah atap, al-misbah lampu. Gimana nih? Gimana arti yang lengkapnya? Di bawah atap itu ada lampu. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya dari kedua ini adalah penjelasnya itu dia di depan. Kata pokoknya, lampunya itu yang menjelaskan keberadaannya itu ditaruh penulisannya di belakang. Nah, seperti itu bedanya. Jadi harus pintar membolak-balikkan kata ya. Tapi sebenarnya ya maknanya kurang lebih sama. Nah, ini tahta saqfi ini jadinya kedudukannya adalah apa? Khobarun muqaddamun syibhul jumlah. Jadi penjelasnya itu di depan kedudukannya. Lalu al-misbah jadinya mubtadaun muakhorun. Jadi kata pokok yang diakhirkan. Jadi kata pokoknya di belakang. Tapi ini wajib ismul ma'rifah. Nah, jadi begini. Dia itu ada dua syaratnya ya. Jadi ismul ma'rifah itu, nah, ismul ma'rifah itu apa? Ismul ma'rifah itu ya seperti ini, ada alif lamnya. Jadi benda itu sudah diketahui bahwa lampunya itu loh, bukan lampu aja. Tapi sudah tahu lampunya itu, udah ada jelas lampu yang dituju, bukan lampu yang masih dibayang-bayang. Nah, ini namanya ismul ma'rifah. Nah, seperti itu. Lalu ini syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Menyerupai kalimat. Jadi sebenarnya dia menyerupai kalimat, cuma dia ini menyerupai kalimat ya. Nih, ini namanya syibhul jumlah. Dia menyerupai kalimat, tapi kurang. Masa di bawah atap? Nah, sebenarnya itu kalimat, tapi dia belum sempurna, belum menjadi sebuah kalimat yang utuh. Makanya namanya syibhul jumlah. Nah, menyerupai kalimat.
Makanya disempurnakan dengan adanya al-misbah seperti itu. Nah, di sini sibul jumlah itu biasanya ditandai ciri-cirinya itu yang arah-arah seperti di bawah, di atas, amama, waroa, seperti itu. Dan harokatnya setelah zorof, ini namanya zorof ya, tahta di bawah, di atas itu kasroh. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, syarat yang kedua, yang tadi syaratnya adalah khobarnya boleh didahulukan sebelum mubtada jika. Nah, sekarang khobar wajib ini wajib ya. Kalau yang ini hukumnya wajib. Nah, ini wajib didahulukan jika mubtadanya isim nakiro. Nah, mubtadanya isim nakiro dan khobarnya sibhul jumlah. Nah, itu yang pertama, wajib didahulukan jika mubtadanya isim nakiro dan khobarnya sibhul jumlah. Terus yang kedua, wajib, khobarnya wajib didahulukan. Kata penjelasnya wajib didahulukan jika berupa tanda tanya. Nah, tanda tanya itu maksudnya sebuah pertanyaan. Kita langsung ke contoh ya. Ini contohnya ada kesalahan. Teman-teman, sekarang kita masuk menggunakan contoh yang seperti di buku ya. Nah, fil maktabi kutubin. Nah, di sini kan isim nakirohnya yang mana? Nah, jadi isim mubtadanya isim nakiro. Nah, mubtadanya isim nakiro. Nih ya. Isim nakiro yang mana, Bu? Kutubun. Nah, isim nakiro itu kutubun. Jadi dia tidak ada alif lamnya dan dia wajib ditanwin di akhirnya. Nah, bisa mungkin lebih jelasnya langsung lihat di buku saja ya, fil maktabati kutubin. Nah, lalu sama seperti khobarnya tetap sibhul jumlah. Ya. Jadi ada ketambahan di depannya yang dia itu sebuah baik huruf jar, dzaraf seperti itu ya. Nah, terus yang syarat kedua nih. Syarat kedua, khobarnya berupa tanda tanya. Nah, khobarnya berupa tanda tanya. Nah, yang mana khobarnya di sini? Khobarnya adalah al-kitabu. Nah, ini yang namanya khobar. Ya. Aina. Jadi kata pokoknya adalah mubtadanya adalah aina. Nah, di sini yang dinamakan khobar berupa tanda tanya. Lanjut. Nah, di sini di contoh di buku juga ada contohnya sama seperti di paling bawah itu. Nah, di situ ada fil maktabati kutubun mutanawwi'atun. Nah, sama janibal madrasati maktabatun kabiratun. Nah, ini ada dua contoh ya, anak-anak. Sesuai dengan rumus khobar muqaddam. Khobarnya yang mana? Khobar adalah kalimat penjelas yang didahului. Khobarnya adalah fil maktabati dan janibal madrasati. Lalu mubtadaun muakhornya yang mana? Kutubun mutanawwi'atun maktabatun kabiratun. Nah, ya. Nah, itu yang disebut dengan khobar muqaddam dan mubtadaun muakhkharun. Nah, na'tunnya yang mana? Dari tadi kita nggak membahas na'tun. Na'tun ini adalah kata sifat. Kata sifatnya itu dia seperti ini. Kutubun mutanawwi'atun. Bermacam-macam buku, berarti sifatnya banyak macam-macamnya buku itu. Ditandai dengan seperti ini, tanwin, dan dia kalau dia kata sifatnya di depannya itu tidak ada al, sama di belakangnya juga tidak perlu al. Tapi kalau di belakangnya tanwin, di belakangnya juga harus tanwin, sama seperti ini. Maktabatun tanwin. Nah, ini namanya kabiratun juga tanwin. Nah, ini yang namanya mubtadaun muakhkharun yang berupa na'tun atau na'at kata sifat. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya sudah jelas sekali.
kita tahu mana posisi khobar, mana posisi mubtada. Nah ya, jelas sekali. Jadi kalau ada fi itu kasroh, ada janiba atau dhorof juga akhirnya kasroh. Nah itu dari segi harokat. Nah artinya apa? Artinya di sini fil maktabati, di perpustakaan, kutubun mutanawwi'atun, bermacam-macam buku. Tapi bahasa Indonesianya yang lebih tepat, di perpustakaan ada bermacam-macam buku. Lalu di bawahnya janiba al madrasati, nah di samping sekolah, maktabatun kabiratun, perpustakaan yang besar. Tapi lebih tepatnya adalah di samping sekolah itu ada atau terdapat perpustakaan yang besar. Nah, semoga teman-teman bisa memahami tentang khobarun muqaddamun plus mubtadaun muakhkharun secara sedikit demi sedikit ya. Nah, anak-anak, hari ini nanti tugasnya terdapat di halaman 84 ya. Teman-teman silahkan disilang mana yang tepat dengan sesuai jawabannya. Seperti itu. Terus juga teman-teman bisa menentukan sendiri mana ya khobar muqaddamnya dan mubtada muakhkharnya, seperti itu ya teman-teman. Semoga anak-anak bisa memahami anak. Hada minni astamintu minkum al-udru'ana dalati nisani wa atharati kalimin. Syukran husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.